Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik? Yes. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik? Yes. Seperti biasa adik-adik, kita mau pasukan, adik-adik boleh jongkok. Kita pasukan Tuhan dulu ya adik-adikku. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Aduh, kayaknya masih ada yang lemes nih. Iya nih bener, mama Belum papanya semua belum. bangkit. Kita Ayo ulang adik-adik yuk. lebih semangat lagi. Kita jongkok ya. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Lipat tangannya, tutup matanya ya adik-adik. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memulai ibadah kami hari ini. Tuhan yang pimpin dan sertai ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan Yesus untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Adik-adik sungguh-sungguh ya, kita mau nyanyi kemenangan terjadi di sini. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku
memberikan nikmat marifat yang ada daripada Tuhan. Biarlah pemerintahan di Indonesia ini Engkau yang berikan kejujuran agar rakyatnya juga bisa rukun ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk virus COVID-19 yang mungkin masih menjalar di bangsa Indonesia. Kami percaya cepat atau lambat virus ini akan hilang dari bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Yang meriah dong adik-adik. Tepuk tangannya yang semangat dong. Iya dong. Di atas kepalanya. Bukan kuat, Hey, bukan gagah, hey, hey. tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, Hey, bukan gagah, hey, hey. tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, Hey, bukan gagah, hey hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan. beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk adik-adik yang di rumah. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik ya. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Yesus Tuhan Ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan
Ya adik-adik, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk lipat tangan, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah. Tuhan berikan kami untuk kami boleh datang menghadap tahta kudus-Mu, membawa setiap pujian penyembahan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berkenan berkenan di hadapan Tuhan. Dan saatnya kami mau belajar bersama akan firman Tuhan. Mari Allah yang baik, Roh Kudus yang manis, ajari kami supaya kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Yuk, sekarang buka Alkitabnya masing-masing di rumah. Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-40. Ceritanya tentang Paulus dan Silas di penjara, ya. Yang berbicara tentang apa sih? Kuasa untuk bersukacita di tengah kesukaran, ya. Yuk sekarang kita siapkan telinganya, duduk manis, gak ada yang main-main, gak ada yang tidur-tiduran. Pada suatu kali ketika mereka pergi ke tempat sembahyang, Paulus dan Silas bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Oh, serem ya. Nah, Paulus dan Silas bertemu sama perempuan yang mempunyai roh tenung, dan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ya, jadi si petenung ini punya tuan, dan tuan-tuannya itu karena pekerjaannya dia mendapatkan banyak uang, ya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang, ya, Paulus dan Silas. Sambil dia berseru, katanya seperti ini. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Kata si petenung tuh. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Nah, setelah beberapa hari ketika Paulus tidak tahan lagi dengan gangguan si perempuan ini, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, kepada rohnya bukan pada orangnya, ya. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Setelah berkata seperti itu, adik-adik, seketika itu juga keluarlah roh itu dari perempuan tadi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat, adik-adik, bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan, lenyap. Karena roh itu sudah pergi dari perempuan itu. Lalu mereka menangkap Paulus dan Silas. Lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka, adik-adik. Ya, jadi orang itu dibawa sama mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara, adik-adik.
kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Gak boleh main-main nih orang ini. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Adik-adik, tangan kakinya dipasung adik-adik. Tetapi kira-kira tengah malam, ya sudah di dalam penjara mereka berdua, terus tengah malam sudah mereka diam di dalam. Lalu Silas berdoa dan Paulus. Waktu berdoa mereka menyanyikan puji-pujian. Mereka nyanyi kepada Allah dan orang-orang hukuman lain juga mendengarkan mereka sedang bernyanyi, adik-adik. Nah, sedang mereka bernyanyi, terjadilah gempa bumi yang hebat, adik-adik. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu penjara dan terlepaslah belenggu mereka. Tadi kan tangan dan kakinya diapain? Iya, diikat, dimasukkan ke dalam kayu. Nah, sekarang semuanya terlepas. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya dan hendak membunuh diri, adik-adik. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Nah, waktu dia mau menghunuskan pedangnya untuk bunuh diri, Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Ya, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh supaya terang. Lalu berlari masuk dan dengan gebentar dia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Dia ketakutan karena gempa bumi itu. Dia takut mati kali ya adik-adik. Lalu jawab Silas dan Paulus, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu penjaga penjara itu mereka memberitakan firman Tuhan kepada para penjaga itu dan kepada semua orang yang ada di rumahnya supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Yang suruh percaya kepada Tuhan Yesus itu yang bertanya siapa tadi? Kepala penjara. Supaya dia mengatakan kepada seluruh keluarganya. Ya, yang ada di rumahnya. Ya, barusan firman Tuhannya tentang Paulus dan Silas yang ada di mana? Di penjara. Wow, apa yang terjadi? Ada kuasa Tuhan. Melalui apa adik-adik? Melalui puji-pujian dan doa. Ada kuasa dalam pujian dan doa. Waktu mereka memuji Tuhan di dalam penjara dan mereka berdoa, Tuhan menolong mereka. Sehingga mereka akhirnya terlepas. Dengan cara apa? Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Dan akhirnya si kepala penjara itu bertobat. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka percaya, mereka akan diselamatkan beserta seisi rumahnya, adik-adik. Luar biasa ya. Ini mengajarkan kita anak-anak belajar bahwa Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan dan sukacita dalam keadaan sukar.
Paulus dan Silas enggak bersungut-sungut, enggak marah-marah waktu dimasukkan ke dalam penjara. Tapi dia malah berdoa dan memuji Tuhan. Akhirnya Tuhan menolong mereka. Sehingga mereka membuat kepala penjara diselamatkan. Karena kepala penjaranya ketakutan waktu ada gempa bumi. Mungkin takut mati. Tapi saat itu dia diselamatkan karena dia mulai percaya sama Tuhan, dia dan seisi rumahnya. Adik-adik, dalam segala keadaan kita harus berdoa dan bersukacita. Kenapa? Karena di dalam doa, di dalam pujian, dalam sukacita, dalam menghadapi apapun, di situ ada kuasa Tuhan. Ya, ada kuasa Tuhan yang selalu datang tepat pada waktunya. Ya, tidak akan pernah terlambat. Siapa yang mau ditolong Tuhan dan tidak terlambat, ya, tepat pada waktunya. Aduh, aku sakit, berdoa, memuji Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Taunya disembuhkan sama Tuhan. Apalagi sekarang ini ya, COVID-19 lagi merajalela adik-adik. Jaga-jaga, jangan sembarangan main-main keluar ya. Jaga kesehatan, mainnya di rumah saja ya, supaya kesehatan kita terjaga. Ya adik-adik, siapa yang mau belajar? Selalu percaya sama Tuhan. Selalu berdoa, memuji Tuhan. Masihkah sampai hari ini adik-adik berdoa, adik-adik memuji Tuhan? Hari-hari ini harus banyak berdoa loh adik-adik. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak sekali kejadian yang tidak menyenangkan, apalagi waktu COVID sekarang ya. Mari adik-adik, kakak juga ya, kakak juga terus berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir ya. Adik-adik bisa sekolah lagi, adik-adik bisa berkumpul bersama teman-teman ya. Yuk semuanya belajar berdoa, andalkan Tuhan supaya Tuhan bersihkan atmosfer di Indonesia dari virus COVID-19 ini ya. Nah kan firmannya barusan harus berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita supaya ada kuasa di dalamnya ya. Yuk semuanya yang mau seperti Paulus dan Silas ya, kita mau berdoa. Yuk semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk kami selalu menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas kami. Tapi kami tidak bersungut-sungut. Kami mau belajar untuk berserah penuh sama Tuhan, berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan, terus bersukacita supaya Tuhan terus akan menolong kami pada saat dan waktu yang tepat ya Bapa. Seperti Paulus dan Silas, terus percaya sama Tuhan sehingga pada waktu dan saat yang tepat Tuhan menolong hamba-Mu ini. Begitu juga dengan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Hari-hari ini kami sedang mengalami pandemik yang begitu panjang Tuhan. Karena COVID-19 ini. Mari Bapa yang baik, kami mau berdoa sama Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang mampu melakukan mujizat yang besar atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, sehatkan bangsa kami, bersihkan atmosfer di bangsa kami dari virus COVID-19. Biar Tuhan semuanya boleh berlalu. Kami boleh sehat seperti sedia kala. Hidup seperti sedia kala. Belajar seperti sedia kala Tuhan Yesus. Bekerja seperti sedia kala ya Bapa. Sehingga kami sama-sama bersyukur, bersukacita. Karena Tuhan kami sungguh luar biasa. Kami yakin dan percaya pada saat waktu dan yang tepat yang Tuhan sudah tentukan, kami akan mengalami pemulihan dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami dalam kesusahan, tapi Tuhan akan memberikan kami jalan keluar. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang bagi kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan melakukan kuasa Tuhan yang ajaib terjadi atas kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu yang memberikan kami sukacita yang luar biasa karena kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih dan kami mau menerima berkat Tuhan. Ya adik-adik angkat tangannya, kita mau menerima berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Apa saja yang engkau perbuat, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap bersemangat.